Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Baik. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada Senin hari ini, tepatnya pada siang hari. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Arabiyya Baina Yaday, dan alhamdulillah kita pekan ini masuk ke bab yang keempat. Kemarin kita selesai pada bab yang ketiga. Di situ ada kosakatanya, penjelasannya, juga ada latihan-latihannya, jangan sampai antum lupakan. Kita masuk ke al-wahdatur rabi'ah. Artinya apa? Al-wahdatur rabi'ah sudah kita ulang-ulang. Artinya bagian yang keempat. Iya. Al-wahdah itu bagian. Ya, saya perlu artikan ya. Kita sudah bertemu ini berkali-kali. Ar-rabi'ah. Ya, di sini ada penjelasan, jangan sampai antum lupakan. Tentang bilangan urutan. Ya, dan bilangan urutan itu kita tahu dia juga sebagai sifat. Saya judul ya, Al-Hayatul Yaumiyah, kehidupan sehari-hari. Ya, Al-Hayatul Yaumiyah artinya kehidupan, kehidupan sehari-hari, gitu ya. Kehidupan sehari-hari. Anda bisa lihat di bawahnya ada gambar ya. Itu mungkin ya menunjukkan untuk judul ya, kehidupan sehari-hari. Baik, bentar. Kita lanjutkan di sini percakapan pertamanya. Anda bisa lihat di situ kita masuk ke percakapan pertama sebagai materi inti pada siang hari ini. Tanpa panjang lebar, Anda akan mulai bacakan dan untuk cukup mendengarkan saja terlebih dahulu seperti biasa. Al-hiwarul awal, percakapan yang pertama. Unzur wastami' wa'aid. Anda akan mulai di sini. Mata tastayqidh astayqidhu indal fajr. Aina tusallil fajr? Usallil fajr fil masjid. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. Seperti itu ya. Anda akan bacakan untuk kedua kalinya sambil Anda terjemahkan juga Anda jelaskan. Mata tastayqidh, ya. Apa artinya mata? Ini kata yang cukup populer. Mata itu artinya kapan. Ini adalah kata tanya, ya. Untuk menanyakan waktu. Mata tastayqidh. Nah, tastayqidh itu artinya bangun tidur. Anda bisa lihat sini ya. Bangun tidur. Siapa yang bangun tidur? Ya, lihat domirnya di situ. Tak. Ya, makanya kamu yang bangun. Kita lingkari sini domirnya. Nah, di sini. Mata tastayqidh, kapan kamu bangun tidur, gitu ya. Astayqidhu mubakkiron. Ya, dari ta berubah menjadi hamzah. Ya, astayqidhu mubakkiron. Kalau astayqidhu artinya, apa? Astayqidhu indal fajar. Kalau ya. Astayqidhu artinya baru apa? Saya baru bangun tidur. Iya, saya bangun tidur. Siapa yang bangun? Saya yang bangun ya. Karena domirnya anak. Ya. Nah, Iya betul. Astaikidu indal fajri. Inda, ada yang tahu artinya? Inda ini ketika. Ya. Fajr, eh,
Ya, dijadikan saat waktu fajar atau subuh gitu ya. Untuk fajar. Dari fajar. Saya bangun tidur ketika fajar. Aina tusallil fajro. Ya, kita tahu aina itu artinya di mana. Ya kan? Lalu tusalli artinya sholat. Ya kan? Siapa yang sholat? Tohir. Yang sholat, iya. Yang sholat, tapi maksudnya domira domir anta kan? Yang Iya sholat antak. kamu. Iya, betul yang sholat tohir. Bagus. Ya, jadi kalau diartikan di mana kamu sholat, ya sholat apa? Sholat fajar ini ya. Di mana kamu sholat subuh, seperti itu ya. Usallil fajro fil masjid. Usallil, nah lihat ya antum tulis itu. Usalli, berumi usalli. Sama seperti di atas ya. Astaikid, astaikidu. Kamu bangun, menjadi saya bangun. Kamu sholat, menjadi saya sholat. Ya, Sholat. iya. Nggak apa kita artikan ya supaya apa ya bisa membandingkan gitu. Nah, ya. Sebelum itu kita lihat ya. Sebelum lanjut. Di mana kamu sholat? Hal aina tusalli usallil fajro fil masjid. Jadi seolah-olah ini bukan kaidah ya, tapi secara logika gitu ya kan. Ketika kamu ditanya ya, di mana kamu? Langsung kata gantinya menjadi saya ya kan. Di mana kamu sekolah? Saya sekolah di ya kan. Kata gantinya menjadi dari kamu menjadi saya. Seperti itu ya. Ini ya kita bisa kaidah dari tanya jawab lah gitu kan. Kalau tanya jawabnya domira kamu, ya kan, kata gantinya kamu, nanti jawabannya jadi saya. Nah, kalau kata gantinya dia, ya, misalnya kita tanya, di mana dia sekolah, domira berganti nggak? Enggak ya, misalnya gini, di mana dia sekolah di pesantren misalnya, seperti itu. Nah, makanya tuh misalnya di sini, ya, yang Anda ingin jelaskan adalah, ya, tastaikidu menjadi astaikidu, ya kan, dari kamu menjadi saya. Ya, dari logika pun insya Allah antum bisa pahami. Usallil fajra fil masjid. Kita lanjut. Hal tanamu ba'da sholah? Hal tanamu ba'da sholah? Apakah kamu apa tanam? Tidur. Ah, siapa yang tidur? Kamu Tohir. Ah, iya kamu. Betul. Apakah kamu tidur? Ba'da artinya setelah. Setelah. Iya, betul. Ba'da artinya setelah kita reaksinya. Ba'da. Apakah kamu tidur setelah sholat ya? Sholat itu sholat. Jadi dia bertanya, Torik itu bertanya, apakah kamu tidur setelah sholat? Tohir menjawab, la, tidak. La ana ada sholat. Tidak, saya tidak tidur setelah sholat. Nah, gampang ya. Jadi kamu tidur, jadi saya tidur. Tidur saya. Gitu. Tidak, saya tidak tidur. Ya, di sini ada la-nya ya. Jadinya saya tidak tidur. Ba'da sholat setelah sholat. Kita lanjut lagi. Mada taf'alu ba'da sholat? Apa artinya? Ini kata yang populer. Mada taf'al. Nah, lakukan. Gitu ya enaknya. Jadi apa yang kamu lakukan setelah sholat? Atau apa yang kamu kerjakan? Gitu. Bisa juga. Yang penting adalah kita tahu domirnya itu kamu. Karena awalnya tak. Ya kan? Tak itu anta. Mada taf'alu ba'da sholat? Apa yang kamu lakukan setelah sholat? Aqra'ul Qur'an. Saya membaca, ya kan? Apa arti akro? Saya membaca Al-Quran, gitu ya. Saya membaca Al-Quran. Dan itu bisa gunakan, ya misalnya mau bertanya, apa yang kamu lakukan? Tinggal bertanya, Maza taf'al, gitu kan.
Artinya apa yang kamu lakukan? Nah, nanti jawabannya itu langsung ke pekerjaan ya. Aqra'ul Quran. Atau bisa dijawab dengan yang lain. Aktubul wajib. Saya mengerjakan atau menulis tugas. Seperti itu ya. Jangan dijawab dengan af'al lagi ya. Misalnya ya. Kalau antum lihat kan tanam jadi anam. Tusolli menjadi usolli. Tastaikid menjadi astaikid. Ya di sini. Mada taf, mada taf'al. Apa yang kamu lakukan ya kan. Antum inisiatif af'al gitu kan. Saya melakukan gitu. Jangan. Ya langsung ke kata kerjanya. Mada taf'al, apa yang kamu kerjakan langsung. Misalnya saya membaca kah, saya bermain, saya pergi, saya pulang, seperti itu ya. Langsung ke kata kerjanya. Kita lanjut. Wa mata tadhabu ilal madrasati. Ya, apa artinya mata? Tadi artinya mata. Kapan ya? Tadhabu. Di sini baik fi'il yang kita temui ya. Kata kerja yang kita temui. Kamu pergi. Kamu pergi. Ya. Mata, berarti menanyakan waktu. Kapan kamu pergi ke sekolah? Ke sekolah ya. Ila itu artinya ke. Nah, untuk bisa lihat ini kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya ila itu termasuk huruf jar. Makanya dia kata setelahnya itu kasroh. Seperti itu. Adhabus sa'ata sabi'ata. Saya pergi. Nah, ya kan. Kalau tadhabu, adhabu. Saya pergi. Saya pergi sa'ata sabi'ata. Pada jam. Ya, saat itu jam. Sabi'ah artinya apa? Ada yang tahu? Sabi'ah artinya jam 7 ya. Emang artinya jam 7 tapi kalau sabi'ah itu ke 7. Ya, kita nggak bilang sa'atus sab'ah ya. Karena apa? Jam itu menunjukkan atau memberikan faedah urutan ya. Jam 1, jam 2, jam ketiga, jam 4, jam kelima. Makanya yang fa'il ini sudah Anda jelaskan pada pekan kemarin ya. Seperti itu. Jadi kalau kemarin itu kita temukan apa? Ini ya, daur ya, tingkat ya, lantai. Lantai satu, lantai kedua itu kan menunjukkan faedah urutan, ya kan. Nah, jam juga seperti itu. Kita lanjut. Hal tadhabu bisayyarah? Apakah kamu pergi bisayyarah artinya apa? Ada yang tahu? Dengan. Ya, Anda bisa lihat di sini bi itu, ya bi-nya sendiri artinya dengan. Kalau sayyarah artinya mobil. Dan bi itu huruf jar lagi. Dia menjadikan kata saya kasroh sama seperti ila. Ya, di sini bis saya roti. Lanjut la azhabu bil hafilati. Lihat ya, setelah bi itu lalu kata kasroh. Artinya tidak saya pergi dengan al hafilah artinya apa? Bis. Iya. Sampai di situ silakan jika ada yang ditanyakan. Jelas Yuare? Belum kita baca bersama-sama. Jadi mungkin Insyaallah. iya. Alhamdulillah. Jadi mungkin aku dapati kita itu udah apa ya istilahnya makin sedikit kan yang dipelajari tentang penjelasannya, penjelasan nahunya gitu. Karena memang bahasa Arab seperti itu ya, makin kita pelajari makin sedikit nanti yang kita temui. Ya, kemarin kita mungkin banyak yang kita bahas ini itu ya. Ternyata di sini ya sedikit bahkan malah murojaah saja ya kan, murojaah saja di ila lalu ini domir-domir seperti ini kan hanya murojaah saja ya kan. Ya, jadi makin ke sana mungkin insya Allah makin sedikit. Jadi makanya Anda bilang yang di awal-awal itu mungkin antum agak menjelimet itu agak rumit memahaminya.
ya. Karena itu dasarnya, ya kan? Dasarnya. Ketika dasarnya sudah dipelajari, tinggal nanti yang setelahnya mengikuti. Nah, mungkin antum setelahnya, ya PR-nya mungkin di bagian kosakatanya saja, ya kan? Di bagian kosakatanya saja yang mungkin terlihat banyak. Ya, kalau kosakata gampang, tinggal dihafalkan saja. Baik, kita akan baca bersama-sama di sini. Silakan buka mic-nya. Ikuti apa yang Ana ucapkan. Kita mulai. Mata tastaikil Mata tastaikil astaikidu indal fajri. astaikilu indal fajri. Aina tusallil fajra. Aina tusallil fajra? Tusallil fajra fil masjid. Usallil fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da shalah? Hal tanamu ba'da shalah? La, la anamu ba'da shalah. La, la anamu ba'da shalah. Mada taf'alu ba'da shalah? Mada taf'alu ba'da shalah? Aqra'ul Qur'an. Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhhabu ilal madrasati? Wa mata tanhabu ilal madrasati? Adhabu sa'ata sabi'ah. Adhabu sa'ata sabi'ah. Hal tadhabu bisayyarah? Hal tanhabu bis sayyarah? La adhabu bil hafilati. La anhabu bil hafilat. Iya, langsung kita praktekkan ya. Di sini karena tidak ingin menambahkan penjelasan tapi murojaah yang kemarin. Contohnya di sini ya. Aina tusallil fajro. Nah, dia harokatnya fathah. Kenapa bisa fathah di situ? Ini mengulang yang kita pelajari kemarin. Kita tahu bahwasannya kata ketika posisinya sebagai objek ya harokatnya fathah. Di mana kamu sholat subuh ya, subuh itu sebagai objeknya. Paham sini sebagai objeknya, makanya dia harokatnya fathah. Lalu apa lagi sebagai objek? Aqra'ul Qur'ana. Ya, saya membaca Al-Quran. Al-Quran ini yang dibaca kan sebagai objek ya, makanya dia harokatnya fathah di situ. Fathah. Iya. Lalu apa lagi mungkin yang harus perhatikan? Ya mungkin itu sih. Atau mungkin tadhab ya, artinya pergi ya kan. Atau mungkin melihat kata kerja ya kan di situ pergi. Lalu kok ini nggak ada yang istilahnya fathah ya katanya gitu kan. Kok di sini ilal madrasati ya gitu kan. Kalau dia ada aqraul Qur'ana usallil fajro. Oh di sini nggak ada yang istilahnya fathah. Gitu. Jawabannya ternyata nggak semua kata kerja itu butuh objek. Betul atau tidak? Nggak semua kata kerja itu butuh objek. Nah, ini perlu digaris bawah ya. Jadi kata kerja selain dibagi menjadi maldi, mudori, dan amar. Antum tahu akhi Muhammad Al-Ghifari? Maldi, mudori, dan amar. Lampau sekarang sama yang akan datang. Iya, nah itu kan pembagian kata kerja ya kan. Ternyata ada pembagian kata kerja yang ditinjau dari apanya? Apakah dia butuh maf'ul atau tidaknya. Jadi muta'addi dan lazim. Nah, itu istilah ya. Tapi kita pahami simpelnya adalah dibagi menjadi dua ya. Yang pertama dia butuh objek, yang kedua dia nggak butuh. Kita lihat yang pertama butuh objek. Contohnya adalah membaca ya kan. Dia pasti butuh objek, membaca buku lah, membaca majalah kah, membaca Al-Qur'an gitu kan. Lalu yang contoh kedua, ya bagian yang kedua itu dia nggak butuh objek. Contohnya apa? Pergi. Saya pergi ke pasar. Nah, pasar itu bukan objek. Dia itu keterangan tempat, gitu ya.
Contohnya pergi, lalu pulang, lalu bangun tidur, ya kan? Bangun tidur dia tidak butuh objek seperti itu. Makanya antum dapati di sini, ya, misalnya tazhab, antum tidak dapati kata yang harokatnya fathah, ya, atau mansub. Karena emang nggak ada objek, ya dia nggak butuh objek gitu. Beda sama membaca, ya kan? Membaca itu butuh objek. Makanya dia ada kata yang mansub atau fathah harokatnya akhirnya. Seperti itu. Baik, kita akan praktekkan ya. Silakan untuk mulai terlebih dahulu, Akhi Muhammad Al-Ghifari. Mata tastaiqizu? Astayqidhu 'indal fajri. Aina tusallil fajra? Usallil fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da shalah? La anamu ba'da shalah. Madza taf'alu ba'da shalah? Aqra'ul Qur'ana. Wa mata tanhabu ilal madrasah? Adhabu sa'ata sabi'ata. Hal tanhabu bis sayyarah? La adhabu bil hafilati. Seperti itu ya. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, sekarang Anda mulai terlebih dahulu. Baru setelah itu antum ya. Anda mulai. Mata tastayqidhu. Astaiqizu 'indal fajri. Aina tusallil fajra. Usallil fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da shalah. La anamu ba'da shalah. Mada taf'alu ba'da shalah. Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhhabu ilal madrasah. Adhabus sa'atas sabi'atah. Hal tadhhabu bis sayyarah. La adhabu bil hafilat. Iya, seperti itu. Penjelasan dan juga praktek dan juga pembacaan yang bisa Anda berikan. Silahkan jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Karena izin minum dulu di sini sebentar. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke bagian al-mufradatnya. Kita akan baca bersama-sama di sini ya. Al-mufradat al-arif. Unzur wastami wa'id. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Yanamu, Yanamu yastayqidhu, yastaiqizu yadhhabu. yadhhab. As-sa'atu sabi'atu. As-sa'atu sabi'ah. Sayyaratun. Sayyaratun. Hafilatun. Hafilatun. Madrasatun. Madrasatun. Nah, mungkin ini apa arti madrasah? Madrasah sekolah. Sekolah ya, ya. Walaupun tidak mengartikan, tapi ya itu kata yang populer ya. Untuk Ya. bisa lihat di sini, ya. Kata kerjanya di sini ada tiga ya. Yanamu, yastayqizu, yadhhabu. Ya dia diawali dengan huruf ya. Nah, berarti kalau yanamu artinya apa? Dia tidur. Dia tidur. Kalau yastayqizu, Dia bangun tidur. iya. Yadhhabu, Dia pergi. iya. Bagus seperti itu.
Jadi kalau, insya Allah memang kalau artinya antum sudah paham betul ya. Tapi misalnya antum menyebutkan ya namu tidur ya kan. Tapi itu belum lengkap sebenarnya. Siapa yang tidur ya? Tapi kalau kata kerjaan butuh pelakunya kan. Dia kah, kamu kah, saya kah, kami kah ya. Seperti itu. Ya harus jelas. Kalau iya berarti kan dia ganti dari who, wa. Huwa. Bagus. Iya bagus. Huwa gitu. Kita lanjutkan. Sini ada latihan ajib anil as'ilati bihtisar. Jawablah soal-soal dengan singkat. Ikhtisar itu singkat. Ajib anil as'ilah bihtisar. Ya, antum di sini insya Allah sudah paham untuk arti-artiannya. Mata tastayqidu indal fajr gitu kan. Dan iya, kalau antum mau jawab silakan antum jadikan tugas mandiri. Tentunya kan kalau dijawab ini dengan jawaban masing-masing. Ah, enggak, ini bukan jawaban masing-masing ya. Antum tinggal melihat hiwarnya ya. Antum lihat hiwarnya di sini ya. Nanti insya Allah bisa menjawab latihan yang di bawahnya. Mata yastayqidu indal fajar ya. Tinggal dijawab di sini. Nah, di mana mata tastayqidu indal. Oh, sebentar. Mata. Oh, man. Apa? Di sini man ya. Man yastayqidu indal fajar. Siapa berarti ya? Siapa yang bangun ketika fajar? Yang antum bisa jawab di sini. Torik yang menjawab. Torik yang menjawab. Torik yang bangun tidur. Tohir apa? Tohir. Seperti itu ya. Jadi ini itu latihan soal cerita gitu. Antum insya Allah tinggal melihat hiwar ya. Tahu terjemahan hiwarnya insya Allah bisa menjawab latihan ini. Silakan jadi tugas mandiri. Ini ada hiwar yang kedua. Insya Allah kita akan bahas besok. Banyak ya kosakata-kosakata yang kita temui di sini terutama kata kerja. Di sini juga insya Allah kita akan bahas besoknya lagi atau lusanya ya. Silakan jika ada yang tanyakan. Kita akan bahas latihan move, bukan bahas latihan, bahas kosakata tambahan di sini. Ya, Anda bilang ya, setiap bab itu ada kosakata tambahannya. Nah, kita lihat di sini kosakata tambahannya tentang apa. Dan ini sudah Anda jelaskan ya. Jadi sebelum bertemu ini sudah Anda jelaskan. Jadi ini hanya untuk memperkuat lagi pemahaman kita. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan ikuti apa yang Anda ucapkan. Al-awwal, Al-awwal. as-thani, Al-thani. as-thalis, Al-thalith. ar-rabi', Al-rabi'. al-khamis. Al-khamis. Iya, di situ kosakata tambahannya tentang apa? Ada yang tahu? Tentang, iya, tentang bilangan Bilangan oh, huruf. urut. Iya, betul. Urutan gitu ya. Ya. Itu. Nah, jadi mungkin kalau antum dapati di kosakata tambahan satu dan bab dua ya, itu kan cuma wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Ya itu artinya biasa seperti nomor biasa. Tapi kalau sudah masuk sini ya, al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi, al-khamis. Kita lanjutkan. As-sadis, as-sabi, as-samin, at-tasi' hingga al-ashir. Itu sudah masuk ke bilangan urutan. Jadi kita artikannya jangan cuma satu, dua, tiga, tapi ke satu atau pertama ya. Lalu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke 10. Seperti itu. Ya, makanya antum bisa lihat gambar ya. Itu semacam orang yang sedang berlari. Kan? Nah, kalau di arsir bagian sini dia pertama, kedua, ketiga gitu kan. Memang kalau lagi berbaris berbaris seperti itu ya, barisan atau itu kan dia memberikan faidah urutan gitu kan. Barisan pertama, barisan kedua seperti itu. Yang barusan kita temui apa? Tentang jam. Nah, jam juga makai seperti ini.
Paling nanti di satunya saja jadi ya jam satu as-sa'atul wahidah. Ya bukan as-sa'atul awal. Seperti itu. Bahkan jika ada yang tanya, mungkin kita jawab latihan ini ya. Bagus ini latihan ini. Kita langsung masuk saja ke contohnya. Ada kata al-madrasah as-sabi'ah. Masukkan ke contohnya atau kalimatnya. Mata tadhhabu ilal madrasah? Adhabu sa'atas sabi'ata. Paham di sini ya, mana harus diganti. Coba nomor satu, Akhi Muhammad Al-Ghifari. Baik, Pak. Nomor satu, mata tanhabu ilal baiti Hmm, anhabul anhabul wahidah anhabus sa'at anhabul wahidah sabi'at Tadi sudah betul. Adhabu sa'ah. anhabus sa'atal wahidah. Iya, apa sa'atal wahidah artinya? Saya yang pergi pada pukul 1. Iya, betul. Jadi sa'ah itu artinya jam ya. Ya, entah jam yang di dinding ya. Itu lalu yang jam yang itu sa'ah ya, itu jam artinya. Selain dia juga bisa untuk waktu. Tapi sini waktu. Ya, saya pergi pada jam atau pada pukul tadi betul. Pada pukul 1. Ya. Nah, dia mungkin kalau untuk satunya bukan pakai awal tadi ya. Yang itu ke satu ya. Tapi dia pakai al-wahidah. Itu. Tapi setelahnya, ya memakai seperti tadi. As-saniyah, as-salisa, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, al-asabi'ah. Ya, seperti di contohnya. As-saminah, at-tasi'ah, al-ashirah. Seperti itu. Bagus. Lanjutkan akhi Muhammad Fari yang at-tabib as-saniyah. Mata tanhabu ila tabibi anhabus sa'ata thaniyata. Iya, adhabu sa'ata thaniyata. Jam 2. Ah, Penduduk. iya betul. Kita baru temui tadi ya. Atsani pada kosakata tambahan itu arti yang kedua. Itu. Jadi untuk setelahnya yang Anda bilang itu sama. Yang beda di kesatunya saja dia jangan pakai awal tapi pakai al-wahidah. Gitu. Lanjut yang nomor 3 ini. Al-masjid ats-tsalitsah. Mata tanhabu ilal masjidi anhabus sa'ata thalitha. Iya, mata tadhhabu ilal masjid? Adhabu sa'ata tsalitsata. Iya, seperti itu. Untuk sisanya bisa antum jadikan tugas mandiri. Kita lanjut. Hmm, Puan Aki, ya. sepertinya saya cuma bisa ikut sampai di sini karena kebetulan ada kegiatan. Nih ya. Baik, nggak apa lagi, Fari. Tafadhol kalau tidak memungkinkan. Iya, Baik, ya. Lalu untuk ini sebenarnya anak ingin bahas, tapi bagaimana untuk tidak ada teman-teman yang bisa atau mungkin untuk menjawab. Anda jelaskan saja coba ya. Aina tusallil fajar, usallil fajar fil masjid. Kita lihat kata dulu, yusalli dan al masjid. Masukkan ke contohnya. Ya, kita sudah tahu kalau yusalli dia sholat. Kalau masukkan ke atas ini, harus diganti domirnya. Aina tusallil fajro, aina tusallil fajro, usallil fajro fil masjid. Tinggal, ya, kita perhatikan pergantian domir ya. Jangan antum gak ya, iya, jangan antum gak ganti domirnya, ya kan? Kalau belum diganti, ya dia masih artinya dia sholat seperti itu.
Lalu ini berkaitan dengan hiwar yang ke berapa ya? Kedua atau ketiga. Kita lewati. Ini juga baik. Seperti itu saja mungkin. Ya, Alhamdulillah percakapannya sudah kita bahas. Lalu untuk kosakatanya juga, lalu untuk mufrodat idhofiyah juga, ya, dan juga beberapa latihan mungkin sudah kita kerjakan walaupun hanya dua ya di sini. Ya, karena memang baru mulai bab keempat ini kan. So, nanti kita akan tambah lagi yang kita kerjakan bersama. Oke, Muhammad Al-Ghifari, Iya, mau anak cukupkan sampai sini nggak apa-apa? iya Kak, enggak apa-apa. Mungkin cukup sampai Iya, di sini dulu Kak. iya. Anu kalau mau keluar, anak persilahkan juga nggak apa-apa kalau memang tidak mungkin untuk melanjutkan. Oh iya, pasti. Kalau begitu saya izin duluan ke luar. Iya, iya, Ya, terpantau. syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ya tadi kita sudah jelaskan mufrad idofiyah dan juga terutama dari percakapan pertama dari bab yang keempat ini. Lalu untuk kosakatanya dan juga beberapa latihannya, ya insya Allah kita akan lanjutkan pada besok hari untuk bahas percakapan yang kedua. Baik, mungkin itu saja. Ya, kami tidak ada peserta lagi. Kalau antum punya gambaran umum untuk mengerjakan latihan lainnya, ya, anak akan cukupkan sampai di sini. Tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.